Timnas Indonesia harus bergerak cepat, tahun 2025 sudah dimulai. Dan dalam waktu dekat, Timnas Indonesia harus menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, beberapa negara pesaing sudah mulai bersiap sejak dini. Contohnya China yang dijadwalkan memulai pemusatan latihan pada Januari ini. Ditambah dengan rencana merekrut pemain baru untuk memperkuat skuad mereka. Melihat situasi ini, sudah saatnya Timnas Indonesia mengambil langkah konkret untuk memperkuat kedalaman skuad Garuda, terutama di sektor gelandang. Ihsan Taufik, sang juara dunia eFootball Manager, turut memberikan pandangannya. Ia menilai posisi pole midfielder dalam skuad Garuda masih perlu diperdalam agar timnas mampu bersaing lebih kompetitif di level internasional. Namun siapa saja midfielder yang dinilai cocok dan possible untuk memperkuat timnas Indonesia? Mari kita bahas lebih lanjut dalam video ini. Tersisa kurang dari 3 bulan lagi, Timnas Indonesia harus melanjutkan laga kualifikasi Piala Dunia. Berbagai persiapan sudah mulai dilakukan oleh Timnas dan negara pesaing di grup C, mulai dari Timnas Indonesia yang masih tengah melakukan proses naturalisasi oleh Rumeni hingga mempersiapkan rumput stadion dengan mengirim surat pengunduran konser Dewa 19 di GBK. Namun, negara pesaing juga tak tinggal diam. China misalnya, telah merencanakan pemusatan latihan mulai 8 Januari mendatang. Tak hanya itu, mereka juga telah menyelesaikan proses naturalisasi 4 pemain baru yang diprediksi akan siap tampil melawan Indonesia nanti. Sementara itu, Australia telah mengumumkan venue untuk pertandingan melawan Indonesia, yaitu Sydney Football Stadium, stadion yang baru saja selesai direnovasi. Di sisi lain, Arab Saudi dan Bahrain memanfaatkan turnamen Piala Teluk yang bisa disebut Piala AFF-nya Timur Tengah untuk mematangkan skuad mereka. Kedua tim bahkan berhasil mencapai semifinal dengan Bahrain melaju hingga final. Melihat persiapan matang dari negara pesaing, kami rasa Timnas Indonesia tentu harus bergerak lebih cepat. Meskipun tidak dapat memanfaatkan Piala AFF untuk mematangkan skuad karena terbentur jadwal pemain dan tidak masuk kalender FIFA serta fokus regenerasi. Ini bukan alasan untuk tidak mempersiapkan diri. Ada banyak cara lain yang bisa dilakukan guna memperkuat tim Garuda. Menurut Ihsan Taufik, sang juara dunia eFootball Manager, ia turut memberikan pandangannya terhadap skuad Indonesia saat ini. Menurutnya, dalam unggahannya pada media sosial X, juara dunia eFootball Manager tersebut menilai jika Indonesia butuh memperdalam pool midfielder playmaker. Indonesia cuma butuh memperdalam pool midfielder playmaker sebenarnya. Bayangin kalau Haye dan Jenner nggak bisa main karena injury atau suspend. Bayangin, kata Ihsan dikutip dari X. Ya, saran tersebut sangat relevan mengingat saat ini kita hanya ada Tom Haye dan Ivar Jenner yang punya kualitas untuk bersaing di level Asia. Jika salah satu atau keduanya injury atau suspend karena kartu, kalian pasti bisa bayangin gimana di tengahnya nanti. Sebenarnya nggak perlu dibayangin, lihat pas lawan China gimana hasilnya. Saat Coach Shin nggak masukin Haye pada babak pertama dan Ivar Jenner yang nggak main karena akumulasi kartu. Lihat saat lawan China, Tom nggak main di babak pertama. Permainan timnas kelimpungan, tidak stabil. Saat Tom Haye masuk di babak kedua, lihat saja perubahannya. Masalahnya jelas, stok gelandang berkualitas di timnas sangat terbatas. Saat ini gelandang kita terbatas dan terlalu tergantung pada Tom Haye dan Ivar. Untuk itu PSSI perlu segera mencari dan mempercepat proses pemain yang memiliki kemampuan setara atau bahkan lebih baik dari Haye dan Jenner. Lalu siapa saja gelandang yang memiliki kualitas seperti Tom Haye dan Ivar Jenner dan layak untuk memperkuat timnas Indonesia? Jero Riedewald. Kita mulai dari Jero Riedewald. Pemain yang satu ini membela Royal Antwerp di Liga Belgia.
Jero punya pengalaman panjangnya di Ajax Amsterdam dan Crystal Palace di Premier League. Ia tentu menawarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan timnas, seperti fleksibilitas dan kemampuan bertahan yang solid. Statistik berdasarkan SofaScore berbicara sendiri. Rata-rata, ia mencatat 2,3 intercept dan 1,8 tackle sukses per pertandingan selama karirnya di Premier League. Selain itu, akurasi umpannya yang mencapai 88% musim ini menunjukkan bahwa ia bisa menjadi penghubung yang sempurna antar lini belakang dan lini depan timnas. Riedewald bisa menjadi sosok yang memberikan kestabilan di tengah tekanan tinggi dalam pertandingan penting. Kabar mengenai ketertarikan Riedewald untuk membela timnas Indonesia sempat mencuat. Namun hingga kini belum ada perkembangan signifikan terkait proses naturalisasinya. Ketika bersama Royal Antwerp, Jero sempat mengalami cedera dan harus terpaksa absen dalam jangka waktu yang lumayan lama. Namun, kini ia sudah kembali merumput ke lapangan dan kami harap PSSI bisa melirik dan memproses Jero Riedewald untuk timnas Indonesia. Jordi Weerman. Berikutnya Jordi Weerman, gelandang tengah yang bermain untuk Madura United Liga Indonesia. Jordi adalah seorang maestro lini tengah dengan kreativitas luar biasa. Berdasarkan statistik SofaScore, mencatat bahwa ia mampu menciptakan 0,6 umpan kunci dengan akurasi umpan mencapai 81% di Liga 1. Tapi jangan salah, ia juga aktif dalam bertahan dengan rata-rata 3,1 intercept dan 5,7 ball recoveries sukses per pertandingan. Selain kemampuannya, Jordi pernah menjadi kapten timnas Belanda U17, menunjukkan jiwa kepemimpinan yang bisa menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Dengan Jordi, lini tengah Indonesia akan lebih kreatif dan memiliki kontrol yang lebih baik atas permainan. Jordi juga mengaku telah dihubungi oleh pihak PSSI dan kemungkinan akan ada kejutan nanti pada bulan Februari. Samuel Silalahi. Dan terakhir Samuel Silalahi, gelandang serang muda yang saat ini membela Strømsgodset top football di Liga Norwegia. Usianya baru 19 tahun, tapi ia sudah menunjukkan potensi besar. Total bersama Strømsgodset di musim ini, Samuel Silalahi mencatatkan 16 penampilan. 14 diantaranya di Eliteserien dengan jumlah 184 menit di atas lapangan dan mencetak 1 assist dan menerima 2 kartu kuning. Selain fleksibilitasnya bermain di posisi gelandang serang, tengah, dan sayap kanan, Samuel membawa energi muda yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Bermain di Liga Utama Norwegia juga membentuk mentalitas kompetitif yang kuat pada dirinya, menjadikannya opsi jangka panjang yang sangat menarik. Terbaru, Samuel Silalahi sedang pulang ke kampungnya ke Sumatera Utara. Dia mengunggah momen sedang makan malam bersama keluarganya. Semoga bisa lebih dekat dengan timnas Indonesia ya. Ketiganya, Jero Riedewald, Jordi Weerman, dan Samuel Silalahi adalah opsi yang dapat membawa lini tengah timnas Indonesia ke level berikutnya. Mereka bisa menjadi pelapis, pengganti, atau menjadi kombinasi duet antara Tom Haye dan Ivar Jenner. Dengan kombinasi pengalaman, kreativitas, dan potensi muda, mereka dapat menjadi kunci dalam menghadapi liga-liga krusial mendatang. Jika PSSI bisa cepat bergerak mengamankan mereka, bukan tak mungkin timnas Indonesia akan tampil lebih solid dan siap dalam menatap kualifikasi Piala Dunia. Bravo Timnas Indonesia!
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.